Nyata tidak jika manusia berhubungan intim dengan jin? Nah, jika hal itu nyata terjadi, maka bagaimana dalam pandangan Islam? Pandangan pertama datang dari Al-Iraqi, yaitu salah seorang ulama kenamaan yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'i. Suatu ketika, Al-Iraqi pernah ditanya mengenai seorang yang menyetubuhi jin perempuan ajnabiyah yang bukan istrinya, dan sempat mengalami keraguan dengan jawabannya. Sebab di satu sisi, jin perempuan itu memiliki farji yang menimbulkan gejolak syahwat, namun di sisi lain, secara tabiatnya manusia takut kepadanya. Namun pada akhirnya Al-Iraqi memilih untuk mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa jika seorang menyetubuhi jin perempuan sedang jin tersebut berwujud dengan bentuk manusia, maka orang itu harus dijatuhi hukuman had. Sebab pada saat itu ia merasa nyaman atau tidak takut padanya. Namun jika jin perempuan tersebut masih berwujud jin atau wujud aslinya, maka orang itu hanya ditakzir, karena jin perempuan itu seperti angin dan secara tabiatnya ditakuti. Sebagaimana dikutip dari kitab karya Syekh Zakaria Al-Ansari yang berupa Asnal Matalib Sarah Raudut Talib. Qala Al-Iraqi, su'iltu amman wati al-jinniyat al-ajnabiyata hal yajibu alaihi al-haddu, fataraddada jawabi min jihati annaha datu farjin mustahad lakinna at-tab'a yanfiru minha fahiya kal bahimati. Thumma tarajjaha indi annahu in wati'aha wa hiya bi syaklil adamiyyat wajibal haddu li'annaha hina idin la yanfiru minha wa in kanat bi syaklil jinniyati uzzira faqad li'annaha karrihi wa linafrati tab'i minha. Yang artinya, Al-Iraqi berkata, saya pernah ditanya mengenai orang bersetubuh dengan jin perempuan ajnabiyah, apakah ia wajib dihad? Jawabanku dalam soal ini meragukan, dilihat dari sisi bahwa jin perempuan memiliki farji yang bisa menimbulkan gejolak syahwat. Akan tetapi, secara tabiatnya orang itu takut pada jin. Maka ia, jin perempuan itu sebagaimana binatang buas. Kemudian, pendapat yang unggul menurutku adalah bahwa jika seorang menyetubuhi jin perempuan, sedangkan si jin tersebut berwujud dengan bentuk manusia, maka hukuman had wajib atasnya. Sebab pada saat itu, orang tersebut merasa nyaman atau tidak ketakutan dari si jin perempuan tersebut. Dan jika jin perempuan berwujud jin, maka orang yang menyetubuhinya hanya ditakzir, karena jin perempuan itu seperti angin dan secara tabiatnya orang takut kepadanya. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Arafa Ad-Dasuki, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Ia mengatakan, apabila jin itu divisualisasikan dengan bentuk manusia, maka menyetubuhinya menurut syara adalah zina dan pelakunya harus dihad. Begitu juga menyetubuhinya jin terhadap manusia. Wa amma idza tusuwira bi suratil adami kana watuhu zinan syar'an wa yuhaddul wati'u wa kadza yuqalu fi watil jinni li al adami. Yang artinya, adapun jika divisualisasikan dengan bentuk manusia, maka menyetubuhinya manusia terhadap jin sebagai zina secara syara. Begitu juga menyetubuhinya jin terhadap manusia. Berkat dari penjelasan ini, maka jika seorang lelaki muslim dan sudah beristri melakukan hubungan badan dengan jin perempuan ajnabiyah, maka tindakannya tersebut dianggap sebagai zina dan ia bisa dikenai hukuman had. Dengan catatan, jin perempuan tersebut saat disetubuhinya berwujud dengan bentuk manusia. Kendati demikian, untuk menentukan seorang dikatakan berzina dan wajib mendapatkan hukuman had bukanlah perkara mudah. Seseorang yang berzina dengan perempuan saja itu sangat sulit pembuktiannya, apalagi
pembuktian zina dengan jin.